Halo, ketemu lagi kita di Yobi Kayu. Video kali ini saya mau share langkah-langkah atau proses bagaimana cara saya finishing kayu jati Belanda, karena banyak pertanyaan dari teman-teman soal finishing jati Belanda, khususnya buat yang clear. Nah, bahan-bahan finishing yang saya pakai kali ini semua berbahan dasar air, pencampurnya juga air atau water base ya. Karena saya sudah mulai meninggalkan beberapa finishing solvent base, jadi sekarang saya lebih suka pakai yang water base dan natural oil. Oke, saya punya empat finishing clear ya buat kayu. Itu akan kita praktekkan dan kita akan bandingkan. Kalau masalah nanti bagus atau enggaknya itu balik lagi ke selera kita ya. Oke, yang pertama itu polyurethane. Ini dari Bio Industries, Bio Colors Bioten. Mungkin teman-teman sering lihat ya saya pakai ini karena saya suka banget pakai ini. Terus yang kedua itu Mowileg. Mowileg ini clear finish. Saya belum tahu, belum pernah pakai. Maksudnya belum tahu dia hasilnya gloss atau ngedop atau semi gloss. Nah, kalau yang tadi Bioten itu dia gloss. Terus yang ketiga itu ada Belazo. Belazo ini murah meriah ya dibandingkan Mowileg. Ini dia lebih murah. Ini gloss, jadi gloss juga. Nah, yang keempat itu Aquapolitur dari Ultran. Nah, ini saya punyanya cuma yang dop. Sebenarnya ada yang gloss, cuma saya nggak pernah beli karena sudah terlalu banyak clear yang gloss. Jadi yang dop saya cuma punya ini. Jadi ya sekalian aja kita tes nanti. Oke, ini bahan kayunya yang buat kita finish. Ini kayu jati Belanda ya, kayu pinus. Ini sudah diamplas halus. Ini saya pakai amplas 80 ya, diawali pakai amplas 80. Terus terakhir pakai amplas 240. Jadi saya cuma pakai 2 amplas. Keempat kayu ini berasal dari satu kayu ya. Tapi kalau bisa dilihat warnanya agak beda untuk yang ini, agak sedikit putih. Oke, jadi cuma diamplas saja ya, tanpa di filler, tanpa di sanding sealer. Karena ya kalau untuk jati Belanda saya lebih suka kalau untuk kulit ya langsung saya kasih top coat aja. Oke, kuas yang akan kita gunakan tuh kuas busa. Karena kuas busa itu membantu leveling, terus juga mengurangi brush mark atau mengurangi bekas guratan kuas. Oke, yang pertama itu kita akan finish menggunakan Bioten. Kalau water base clear itu rata-rata warnanya putih kayak gini ya, seperti susu. Tapi nanti jadinya kalau sudah kering tetap aja transparan dia. Dia juga lebih encer. Istilahnya viskositasnya rendah, dia lebih encer dibandingkan dengan yang solvent base. Terus levelingnya itu juga lebih bagus, reologinya itu lebih bagus dibandingkan dengan yang solvent base. Selain itu juga dia cepat kering, nggak perlu nunggu sampai 1 hari kalau mau lapisan berikutnya. Oke, itu lapisan pertama Bioten. Kita lanjut ke Mowileg. Nah, Mowileg ini paling beda sendiri ya, warnanya dia lebih kuning, lebih krem, terus juga lebih encer dibandingkan dengan yang lain. Oke, itu Mowileg lapis pertama. Oke, selanjutnya Belazo. Belazo ini kayaknya produk baru ya. Saya juga baru tahu ada Belazo untuk kayu. Kalau untuk tembok sudah lama, tapi kalau untuk kayu saya baru lihat.
Nah, banyak juga yang tanya masalah tahan nggak sih water base finish itu sama air, karena kan bahan dasarnya air. Kalau misalkan dia kena air, kena hujan itu dia tahan nggak? Ya kalau misalkan dia sudah kering ya tahan, sama aja seperti solvent base, sama seperti melamin, seperti laker. Bahkan untuk yang polyurethane dia lebih kuat daripada melamin dan laker, karena polyurethane bisa indoor, outdoor, dan lebih tahan cuaca. Sekarang yang Ultran Dove. Masih banyak ya pengrajin atau industri mebel di Indonesia yang belum mau pindah ke water base. Padahal kalau dihitung-hitung ya mahal, enggak lebih mahal, malah mungkin bisa lebih murah, karena mengurangi atau menghilangkan biaya untuk pencampur atau biaya thinner. Karena kebutuhan thinner untuk industri mebel yang menggunakan solvent base itu kan sangat tinggi. Sebagai pencampur sealer, pencampur stain, pencampur top coat, belum lagi nanti untuk cuci segala macem. Jadi kebutuhannya sangat tinggi. Sedangkan untuk yang water base kebutuhannya ya cuma air. Oke, ini semuanya sudah saya kasih satu lapis. Kita tinggal tunggu kering. Normalnya sih sekitar 2 jam ya, 1 sampai 2 jam. Jadi kita tunggu kering. Setelah kering nanti kita amplas, baru kita kasih lapisan berikutnya. Oke, ini sudah kering. Berarti sekarang tinggal kita amplas. Kita amplas karena pada saat coating pertama itu dia akan menaikkan grain. Jadi grainnya agak-agak naik. Kalau diraba itu jadi agak kasar, makanya perlu kita amplas sebelum lapisan kedua. Amplas yang saya pakai ini amplas 400 ya, amplas 400. Di amplas ambang aja, jangan terlalu ditekan. Ini setelah lapisan pertama belum terlalu kelihatan ya, belum terlalu kelihatan kalau ini sudah di coating, karena sebagian besar cairannya itu diresap oleh kayunya itu, jadi masuk ke dalam kayu dia. Jadi yang glossy belum kelihatan glossy. Oke, ini sudah diamplas, sudah dibersihkan. Berarti sekarang tinggal lanjut ke lapisan kedua. Oke, lapisan kedua sudah selesai. Kita tunggu kering lagi sebelum kita lanjutin ke lapisan ketiga. Oke, semuanya sudah kering. Berarti kita tinggal ulangi lagi prosesnya, amplas, bersihkan, lalu lapisan berikutnya, lapisan ketiga. Nah ini kalau dilihat dari ketiga ini, yang glossy ini Mowilex sudah kelihatan glossy ya, sudah mulai kelihatan glossy, sudah mulai kelihatan basah. Dibandingkan dengan Biotin dan Belazo masih belum kelihatan. Sebenarnya setelah lapisan kedua dan seterusnya ngamplas ini opsional ya. Ini saya amplas karena biar mengurangi brush mark. Jadi dia bisa lebih datar, bisa lebih halus. Kecuali nanti pakai spray atau semprot, kayaknya nggak perlu ya, nggak perlu diamplas. Terus nggak diamplas juga membantu membuka pori-pori dari lapisan sebelumnya. Jadi nanti lapisan berikutnya tuh sebagian bisa masuk ke pori-pori, jadi lebih kuat. Kalau saya lebih suka finishing itu flat ya, flat, ngedop. Paling kalau misalkan mau mengkilat atau agak basah itu semi gloss. Saya kurang begitu suka yang gloss banget atau high gloss. Mungkin teman-teman yang bergerak dalam industri furnitur atau mebel atau pengrajin ya,
sudah ngerti lah ya tingkatan-tingkatan pemantulan cahaya itu. Tingkatannya itu mulai dari dead flat atau dead matte ya, dead matte yang dia tidak memantulkan cahaya sama sekali. Terus di atasnya ada matte, di atasnya lagi ada dope, terus ada satin, di atasnya satin baru ada gloss, di atasnya gloss ada semi gloss. Semi gloss dulu ya, semi gloss dulu baru gloss, baru terakhir nanti ada high gloss. Nah setelah high gloss itu baru dia mirror atau cermin ya, kaca. Nah itu dihitung persentase, jadi berapa persen sampai berapa persen dia apa gitu ya. Mungkin sudah pada tahu lah ya buat yang sering mainan kayu, apalagi yang memang kerjanya finishing kayu. Nah terus gimana kalau misalkan kita jualan furnitur gitu ya, custom, klien minta gloss, terus kita kasih gloss, ternyata dia kurang gitu suka, dia pengen turunin sedikit glossnya jadi semi gloss. Itu ada namanya matting agent. Matting agent itu campuran buat nurunin glossiness, nurunin tingkat pemantulan cahaya. Itu susah dicari ya. Saya juga belum pernah nemu belinya di mana, tapi saya punya dulu, minta sama temen ya. Itu lumayan ya kan. Jadi kalau misalkan kita hanya punya gloss, kita pengen dope atau pengen bener-bener dead matte ya, tinggal pakai matting agent. Nah kalau tadi glossy itu tingkat pemantulan cahaya, ada lagi yang namanya opacity. Opacity itu apa ya, transparansi mungkin ya. Jadi tembus pandang. Dia ada transparan, dia ada opak. Opak itu bisa dibilang semi transparan, hazy, ngeblur gitu, atau cloudy. Itu opak. Itu ada tingkatannya lagi, ada rumusnya. Baru nanti non transparan itu solid. Transparan itu kaca ya. Jadi paling tinggi transparan itu kaca kalau opacity. Kalau segi pemantulan cahaya itu paling tinggi mirror, cermin. Oke, lapisan ketiga selesai. Nah ini balik ke selera ya. Sebenarnya 3 lapis juga sudah cukup ya, karena minimum itu untuk top coat itu 3 lapis. Jadi biasanya saya kalau top coat itu ya antara 3 sampai 5 lapis. Jadi untuk yang kalau glossy ya, glossy itu baru kelihatan bener-bener glossy itu di lapisan keempat dan kelima. Oke, jadi kita tunggu kering lagi, terus nanti kita lanjut ke keempat. Oke, ini sudah kering. Yang biotin sudah mulai kelihatan agak glossy. Terus yang mobilek sudah glossy banget ya. Tapi kayaknya masih kurang. Beda ya. Yang mobilek cepet banget glossy-nya. Jadi mungkin teman-teman kalau mau irit, pengen cepet glossy, pakai aja mobilek. Yang Bellazzo juga sudah mulai glossy, mirip ya, nggak jauh beda. Dengan yang dope ya tetap dope. Ini mau berapa lapis juga tetap aja akan seperti ini. Tapi ini enak ya, halus, licin. Seneng banget ngelihat warna kayu gini. Oke, kita akan lanjut ke lapisan berikutnya. Oh ya, ini tadi semua finishingnya itu saya nggak campur air ya. Jadi bener-bener masih dari dalam kalengnya langsung saya pakai tanpa campuran apa-apa. Tapi misalkan kalau teman-teman mau campur juga nggak masalah. Berarti kalau mau aman, ikutin aja langkah-langkah yang ada di kalengnya. Biasanya kan di kalengnya ada petunjuk ya, petunjuk penggunaan, itu diikutin aja. Cuma kalau saya hampir nggak pernah sama sekali kayaknya saya campur air, karena saya pikir sudah kekentalannya sudah cukup, sudah pas buat saya.
Oke, ini sudah selesai ya semuanya ya. Menurut saya sudah selesai. Jadi total lapisannya itu untuk biotin saya kasih 5 lapis. Cuma mau ngelihat seberapa glossinya. Untuk yang mau Mowileg tetap 4 lapis. Belazo juga 5 lapis dan Ultran 4 lapis. Jadi 5 4 5 4. Oke, kita lihat biotin. Kelihatan ya gloss-glossnya ya, kelihatan basahnya. Saya suka teksturnya, suka licinnya, suka halusnya. Sedangkan untuk yang Mowileg dia gloss banget, padahal cuma 4 lapis. Jika dibandingkan dengan biotin, Mowileg lebih gloss. Tapi kayaknya Mowileg terlalu merubah warna ya. Kelihatan nggak? Jadi dia agak lebih kuning. Jadi di sini di bagian yang terang, di bagian yang putih dia jadi lebih kuning. Sama juga dibandingkan dengan yang Belazo. Dia jadi lebih kuning ya untuk yang Mowileg. Nah, untuk Belazo juga bagus ya, saya juga suka ini. Dia lebih soft kayaknya, maksudnya lebih tidak terlalu gloss seperti biotin. Jadi mungkin urutan glossnya paling gloss Mowileg, terus biotin, baru terakhir ini Belazo. Sedangkan yang ini tetap ya, ini nggak ada perubahan, tapi halusnya tuh enak. Oke, ini belum cure ya, belum bener-bener matang, belum bener kering-kering banget, karena baru hitungan 1 hari ya, baru beberapa jam. Nanti dia akan cure itu dalam berapa, 1 mingguan ya, baru kelihatan. Nah, dulu saya pernah bikin juga buat yang biotin ini ya, PUBT ini yang sudah cure, yang sudah benar-benar kering. Bisa kita lihat bedanya, ini sama-sama 5 lapis, masih 5 lapis. Jadi dia kalau misalkan belum cure akan kelihatan glossy banget semua ya, biasanya semuanya. Nanti seiring waktu, seiring sampai dia kering, tingkat glossnya akan berkurang sedikit, cuma sedikit. Oke, ini hasilnya. Saya suka biotin, saya suka Belazonya. Mowilegnya kurang begitu ya, karena warnanya jadi agak gimana gitu. Terus kalau misalkan teman-teman mau yang irit ya pakai yang Mowileg karena glossinya cepat banget. Kalau masalah paling tahan ya, paling tahan baik untuk indoor outdoor itu polyurethane ya dibandingkan dengan yang akrilik. Oke, kayaknya segitu aja video singkatnya, video gimana cara saya untuk finishing kayu jati Belanda khususnya clear dengan menggunakan water base. Sebenarnya tadinya rencananya mau sekalian sama stain, sama pewarnaan, cuma ternyata saya nggak punya stok stain, cuma punya satu. Saya cuma punya ini bio varnish. Nah, bio varnish ini dia satu komponen ya, maksudnya ya stain, seal dan top coat itu jadi satu. Jadi lebih praktis karena tanpa top coat juga dia sudah ada top coatnya. Ini saya ada sampelnya. Ini pakai tadi ya bio varnish. Kelihatannya agak glossy basah gimana gitu. Ini cuma pakai bio varnish saja. Mungkin nanti kalau saya sudah ada yang lain ya, biar ada perbandingan, nanti saya akan coba bikin lagi khusus untuk yang stain. Dan ada yang request juga buat finishing menggunakan natural oil. Ya sedikit-sedikit saya lagi kumpulin bahannya, sudah ada beberapa. Nanti kalau misalkan sudah kekumpul semua, saya akan bikin videonya lagi. Untuk natural oil itu nanti kita akan tes tang oil, terus ada teak oil, terus kalau bisa nanti ada linseed oil dan wax ya, beeswax. Oke, jadi gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, yang sudah like, yang sudah subscribe. Yang belum subscribe monggo di subscribe, dan jangan lupa untuk terus berkarya dan memberikan inspirasi buat kita semua. Sampai jumpa.